Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Arya Samsu Alam, calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 1 Bambala Mutu. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 11. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 11. Yang kedua, apakah yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 11? Kemudian yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 11. Pertama adalah bahwa guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam mendengarkan. Kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Pada hal ini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik peserta didik. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya, tanpa memperhatikan perbedaan yang ada pada peserta didik. Dan kemudian yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saat saya menanyakan kepada anak-anak apakah ada pertanyaan, dan mereka hanya diam. Kelima, yang menjadi fokus utama saya adalah suasana yang tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi. Setelah saya mempelajari modul 11, perubahan dari pemikiran atau perilaku yang saya alami adalah: yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Hal apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak-anak. Anak-anak bebas memilih sumber belajar dan dari mana sumber tersebut yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun dan mengarahkan mana yang baik dan yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran yang menjadi berpusat pada peserta didik. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik akan mendorong siswa menjadi lebih aktif karena siswa terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksikan pengetahuan. Kemudian yang ketiga, lebih menghargai setiap karakteristik belajar siswa. Mereka terlahir berbeda pada setiap individu, memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Sebagai seorang pamo, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Agar kelas dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain: yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis budaya lokal setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak saat ini, mengingat perkembangan pada era digitalisasi ini banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini, sebagai seorang guru, saya berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat.
Ketiga adalah menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada siswa untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya, agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek karakter dan budi pekerti. Kultur dan iklim sekolah yang baik akan selalu saya contohkan serta teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap dan mengelola emosi mereka agar dapat menstimulasi menjadi pribadi yang lebih baik. Kelima, tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Sebagai guru, berperan sebagai pamong dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan berupa kuis, inquiry, eksplorasi, dan praktikum dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu: pertama, dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Yang kedua, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga, pendidikan bukan hanya ilmu akademis, namun perlu penanaman karakter dan budi pekerti yang baik. Yang terakhir, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada peserta didik, menuntun dan melayani. Demikian kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 11 dari saya. Terima kasih. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.